Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjut lagi ya membacakan kitab dari penulis yang bernama Abu Muhammad Ibnu Shalih Ibn Hasbullah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk penulis ya, atas karya tulisnya ini. Judul bukunya adalah Belajar Mudah Rukun Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang apakah agama Islam itu. Adapun sekarang ya pertemuan yang kedua pembahasan buku ini ya, Belajar Mudah tentang rukun Islam, yaitu kita masuk kepada bab ciri-ciri agama Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mengetahui ya, harus mengenal tentang agama kita. Nah, agama kita ini, agama Islam, memiliki ciri-ciri yang khas ya, ciri-ciri yang istimewa, yang mana ini harusnya kita pelajari, kita ketahui, dan kita kenali. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang lengkap, tanpa ada sedikit pun kekurangan. Ya, hal ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu. Jadi agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Jadi sesuatu kebaikan sudah dijelaskan semuanya. Dan suatu keburukan pun sudah diterangkan semuanya. Ya, kebaikan untuk kita kerjakan dan keburukan untuk kita tinggalkan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Jadi agama Islam ini agama yang lengkap dan sempurna. Ya. Kemudian ya, ciri yang berikutnya adalah bahwasanya ajaran Islam ini selalu sesuai diterapkan di setiap masa dan di tempat dimanapun. Masya Allah ya. Jadi ajaran Islam ini selalu relevan, ya, selalu cocok diterapkan di setiap masa dan juga dimanapun. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan ya, kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan Al-Quran ini membenarkan ya, kitab-kitab yang sebelumnya yang telah diturunkan ya, seperti Taurat, Injil, kemudian juga ada Zabur juga ya. Wa muhaiminan alaih, dan juga menjadi penjelas ya, kebenaran ya, yang bisa diuji juga ini keasliannya, keotentikannya Al-Quran ini, maksudnya ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam itu selalu benar ya. Jadi Islam ini adalah agama yang mengajarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk ya, dan juga membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Ya, agar dia, Allah Subhanahu wa taala, memenangkan ya, agama ini, itu agama Islam, di atas agama-agama yang lain ya, meskipun
Yang demikian, ya, yang meskipun yang demikian itu tidak disukai oleh orang-orang musyrik yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Islam ini ajarannya lengkap ya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengabarkan kepada kita, Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi, wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa memasukkan kalian ke surga, melainkan telah aku jelaskan, kata Nabi SAW, telah aku perintahkan. Ini amalan-amalan ya, yang bisa memasukkan kalian ke surga. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan demikian juga, tidak ada sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, melainkan Nabi SAW telah menerangkannya, ya, telah mengingatkannya kepada kita, supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita, menjebloskan kita ke dalam siksa api neraka. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruhal kudus nafasa fi rawi. Ya, sesungguhnya Ruh Al-Qudus, yaitu maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, itu membisikkan sesuatu kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa isi bisikannya? Nah, di sini ya, ternyata Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini juga menjadi wasiat bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna nafsan, ya, bahwasanya suatu jiwa la tamutu hatta tastakmila rizqaha, tidak akan mati sampai dia mendapatkan rizkinya secara sempurna. Masya Allah ya. Jadi setiap jiwa di antara kita tidak akan mati kecuali kita telah mendapatkan seluruh jatah rizki kita. Fattaqullah wa azmilu fit talab, maka selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya, tempuhlah ya, menjemput rizki itu dengan cara-cara yang indah, cara-cara yang baik. Jadi ambillah jatah-jatah rizki kita yang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang baik. Jadi rizki kita itu sudah dijatah di pos-pos oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana di sini ya. Dan kita mengambil jatah rizki kita itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang indah ya. Jangan sampai kita ya melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam mengais kehidupan ya, untuk mencari rezeki atau menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yahmilannakumul istibta'u rizq an tatlubuhu bima'asillah. Masya Allah. Dan jangan sampai ya keterlambatan datangnya rezeki itu kepadamu itu membuat kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai karena kita tidak sabar ya menunggu datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar kita ya untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tergesa-gesa, kemudian kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar, tindakan kriminal dan lain sebagainya ya. Karena saking kita tidak sabarnya, kita tergesa-gesa pengen cepat mendapatkan sesuatu ya. Yang sebetulnya kalau kita tidak melanggar, ya tidak bermaksiat, rezeki itu pun akan didapat oleh kita sebetulnya ya. Tetapi karena ketidaksabaran kita, ketergesa-gesaan kita, akhirnya kita mengambil jatah rezeki kita dengan cara ya, yang terlarang, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang ada di sisinya itu tidak layak, tidak pantas diraih, didapat kecuali dengan mentaatinya. Masya Allah. Jadi pastikan kita itu ketika mencari rezeki, kita pastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ridho dan cinta kepada kita. Ya, dengan cara apa? Ya kita ketika kita mencari rezeki, menjemput rezeki, ya kita gunakan dengan cara-cara yang terbaik. Kita tetap di jalur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ya, jadi Islam itu ajarannya lengkap, dunia akhirat itu betul-betul diatur oleh
oleh agama kita, agama Islam. Ya, untuk kehidupan dunia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya. Ini jatah rezeki sudah ada untuk kalian, ya. Maka kalian tempuhlah ya untuk mengambilnya, menjemputnya, meraihnya dengan cara-cara yang halal, yang baik, yang indah. Ya. Jangan sampai keterlambatan datangnya rezeki kepada kalian, kemudian kalian ya mengambilnya dengan cara yang haram. Wa'iyadzubillah. Tentang akhirat dijelaskan oleh Nabi, apa yang masukkan surga sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, dan apa yang bisa menjerumuskan ke neraka Nabi SAW telah mengingatkannya. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama tauhid. Masya Allah. Apa itu agama tauhid? Maksudnya adalah agama yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu apapun yang setara, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama pemersatu yang menyatukan. Masya Allah. Ya, jadi kita itu bisa melihat sebetulnya kan, menyaksikan sendiri bagaimana umat Islam ketemu dimanapun, berkumpul dimanapun, pasti nampak persaudaraannya gitu, persatuannya, Masya Allah. Ya. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan, ya, jangan bertikai. Ya. Ingatlah ketika dahulu kalian ya, berjauh-jauhan, bahkan mungkin bermusuhan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kalian berupa Islam, berupa iman. Yang kemudian dengan itu kalian menjadi saudara. Masya Allah. Jadi kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman, keimanan ya, yang ada di antara kita. Jadi orang Islam, orang beriman dimanapun semuanya adalah saudara, ya, bersatu. Ya. Kemudian, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah Islam adalah agama yang mudah. Ya. Jadi tidak mempersulit. Nah, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak pernah menghendaki kesulitan. Masya Allah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak pernah menghendaki kesulitan. Jadi sebetulnya segala sesuatu itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi dalam urusan agama. Nah, agama Islam ini agama yang sangat mudah ya, untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Ya, Masya Allah, sangat mudah. Dan juga di dalam ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesukaran, kesulitan bagi kalian di dalam agama ini. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, ya, ciri khas atau keistimewaan agama kita, yaitu agama Islam, adalah bahwasanya Islam ini mengajarkan persamaan dan persaudaraan sesama muslim. Ya, seperti poin sebelumnya yang kita sampaikan ya. Jadi Islam mengajarkan kesatuan, ya, menyatukan antar umat manusia. Nah, ini Allah SWT berfirman ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman semuanya adalah saudara. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha.
Masya Allah. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain itu layaknya seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda mengabarkan kepada kita bahwa la fadla li Arab ala ajami wala li abyad ala aswad dan sebaliknya ya. Jadi tidak ada keutamaan keunggulan bagi orang Arab ya, di atas orang non Arab atau sebaliknya, tidak ada keunggulan keutamaan bagi orang non Arab atas orang-orang Arab, dan juga tidak ada keutamaan keunggulan bagi orang yang berkulit putih ya, di atas orang yang berkulit hitam atau sebaliknya. Illa bittaqwa, kata Nabi SAW, kecuali ketakwaan. Jadi ketakwaan inilah yang menjadikan seseorang itu unggul dan utama di antara manusia lainnya. Bukan warna kulit ya, bukan suku atau komunitas, etnis dan lain sebagainya, tetapi yang menjadikan seseorang itu mulia dan unggul adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, an-nasu min Adam, manusia ini semuanya adalah dari sumber yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Masya Allah. Artinya udah, kita manusia jadilah orang yang tawadhu, selalu rendah hati ya, tidak merasa tinggi diri ya, merasa diri lebih hebat dari orang lain dan seterusnya ya. Karena sejatinya kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian inilah ya pembahasan ciri khas atau keistimewaan agama kita, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang disampaikan ini, dan kita semakin mengenal ya, mengetahui dan lebih dekat lagi dengan agama kita, yaitu agama Islam. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.